Hai sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisik Fisik Asik. Channel yang akan membahas tentang materi dan soal fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang dinamika rotasi sistem katrol. Oke, mari kita lihat pembahasan kita kali ini, yaitu tentang dinamika rotasi pada sistem katrol. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah katrol yang masanya M. Katrol ini adalah silinder pejal, dianggap begitu. Kemudian jari-jarinya R. Nah, kemudian ada sebuah tali yang dihubungkan dengan M1 bersambung ke M2. Nah, biasanya dalam soal seperti ini yang ditanyakan adalah berapa percepatan M1 dan M2, dan yang kedua adalah berapa tegangan tali T1 dan T2. Itu biasanya. Nah, kita misalkan saja di sini M2 itu lebih besar daripada M1 gitu ya. Nah, kalau lebih besar maka M2 bergerak ke bawah, M1 bergerak ke atas. Dengan percepatan sama, yaitu A di sini A. Nah, berapa A di sini? Ya. Nah, karena M1 bergerak ke atas, M2 bergerak ke bawah, maka katrol ini berputar. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini diperlukan dua macam gerak, yaitu gerak rotasi dan gerak translasinya ini, bergerak lurus ke atas, bergerak lurus ke bawah. Nah, pertama kita gunakan rotasi dulu. Nah, persamaan rotasi itu adalah resultan momen gaya sama dengan momen inersia kali alfa. Momen gaya pada katrol, pada bagian yang berotasi. Nah, momen gayanya itu adalah T2 dikali R. Dan T1 dikali R. Nah, karena putarannya berlawanan, maka salah satunya negatif. Nah, kita buat yang T1 aja yang negatif nanti ya. Jadi di sini T2 dikali R dikurangi T1 dikali R sama dengan momen inersia dari silinder itu adalah setengah mr kuadrat. Alfanya kita ganti dengan A per R. Nah, R-nya hilang di sini, hilang lagi dengan depan. Sehingga kita dapatkan dari rotasi itu T2 dikurangi T1 sama dengan setengah MA. Nah, ini adalah persamaan rotasi. Kemudian untuk translasi hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita ingat lagi pelajaran kelas 10. Untuk benda yang bergerak ke atas, T1-nya itu berlaku rumus M1 kali G plus A. Masih ingat ya? Untuk T2, karena bendanya ke bawah, maka T2 itu sama dengan M2 kali G min A. Ya, perhatikan ini ya. Kalau bergerak ke atas plus A, kalau bergerak ke bawah min A. Nah, berarti di sini T1-nya bisa kita ganti dengan M1 kali G ditambah M1 kali A. Kalau T2 di sini sama dengan M2 kali G dikurangi M2 kali A. Nah, kalau persamaan T1 dan T2 itu kita kurangkan, menjadi T2 dikurangi T1 sama dengan apa? Nah, M2G dikurangi M1G. M2G dikurangi M1G. Min M2A dikurangi M1 kali A. Gitu. Nah, kemudian kita gabungkan ini. Ada sama-sama G, sama-sama A. Maka di sini kalau kita tuliskan T2 dikurangi T1 sama dengan M2 kurangi M1 sama-sama kali G dikurangi. Nah, di sini M2 ditambah M1A. Ya.
Karena kalau dimasukkan jadi min M2 min M1A. Ya. Nah, kemudian kita punya T2 min T1 itu setengah MA. Kita masukkan di sini. Setengah MA. M2 dikurangi M1 G dikurangi M2 ditambah M1A. Nah, yang A pindahkan ke kanan. Ya. Maka di sini sama dengan M1 ditambah M2 ditambah setengah M sama-sama dikali A, ya kan? Pindah ruas jadi positif, sama dengan M2 kurangi M1 kali G. Sehingga dari sini kita dapatkan A-nya, percepatannya adalah M2 dikurangi M1 kali G dibagi M1 tambah M2 ditambah setengah M. Ya. Nah, ini adalah rumus percepatan. Ya, baiklah kita masuk pada contoh soalnya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Ini ada sebuah katrol bermassa 4 kg yang dihubungkan dengan M1 3 kg, M2 5 kg. Pertanyaannya adalah hitung berapa percepatan A-nya ini. M1 ke atas, M2 ke bawah dengan percepatan berapa. Yang kedua adalah berapa tegangan T1 dan T2-nya. Nah, kita akan hitung itu. Nah, kita punya persamaan A itu sama dengan M2 dikurangi M1 dikali G dibagi dengan M1 ditambah M2 ditambah setengah M. Ya. Nah, M2-nya berapa di situ? Masukkan aja nih 5 dikurangi M1-nya 3 kali G-nya anggap aja 10 ya. Dibagi M1-nya 3 ditambah M2-nya 5 ditambah setengah kali M-nya adalah 4. Ya. Nah, kalau kita hitung 5 kurang 3 adalah 2 kali 10 jadi 20 dibagi setengah kali 4 ini 2 tambah 5 tambah 3 adalah 10. Ya. Nah, sehingga percepatannya A-nya itu adalah 2 meter per sekon. Nah, itu yang pertama. Yang B, menghitung T1. Nah, kalau kita lihat di sini T1 itu untuk M1 yang bergerak ke atas. Nah, T1 apa rumusnya? Tentu saja sama dengan M1 kali G ditambah A. Gitu ya. Sama dengan M1-nya 3, 3 dikali G-nya 10 ditambah A-nya udah dapat 2. 10 tambah 2, 12 kali 3 sama dengan 36 Newton. Nah, sekarang untuk T2 bagaimana T2? T2 caranya sama, hanya di sini M2 dikali G min A, gitu ya. Sama dengan M2-nya adalah 5, G-nya 10 kurangi 2. 10 kurang 2, 8 kali 5, sama dengan 40 Newton. Nah, jadi antara T1 dan T2 itu tidak sama besarnya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tinggalkan komentar dan share ke teman-teman kalian agar video saya ini berguna buat pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan salam fisika.